Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Aulia Putri Satrio dengan NIM 432190100152 dari program studi akuntansi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa uji yang ada di SPSS, contohnya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, multikoliniaritas, autokorelasi, adjusted R-square, kemudian ada uji E dan uji F. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi kuis 12 mata kuliah statistika bisnis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke video. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji deskriptif data di SPSS. Di sini akan saya jelaskan dulu. Ini kita masuk ke menu variable view di SPSS. Kemudian di sini ada namanya. Saya ketikkan yang pertama ada PT, kemudian ada tahun, kemudian ada X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan ada Y harga saham. Kemudian untuk type-nya itu PT dan tahun menggunakan type string, dan dari variabel X1 sampai dengan variabel Y itu menggunakan type numerik. Kemudian di sini ada desimal. Untuk PT, tahun, dan Y harga saham itu menggunakan desimal 0, dan untuk variabel X1 sampai dengan X3 itu menggunakan desimal 3. Kemudian di sini ada untuk measure atau pengukuran. Untuk PT dan tahun menggunakan pengukuran nominal, dan untuk X1 sampai dengan Y itu menggunakan pengukuran scale. Kemudian kita bisa beralih ke data view. Nah, di sini tadi yang sudah kita masukkan di variable view akan muncul di bagian atas sini. Kemudian data-data yang di sini akan saya isikan dengan data yang sudah saya dapatkan di Excel saya itu di tugas besar kemarin untuk data sekundernya. Di sini saya menggunakan perusahaan, 3 perusahaan yaitu KF, ICBP, dan MYOR, itu kode perusahaannya. Dengan masing-masing perusahaan itu 5 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kemudian di sini untuk nilai X1, X2, X3, dan Y, ini saya copy paste dari data saya di Excel, kemudian saya masukkan ke dalam SPSS untuk kita lakukan ujinya. Untuk uji deskriptif data akan kita lakukan sekarang. Caranya itu pertama kita klik analyze, kemudian kita klik yang descriptive statistic, kemudian kita klik yang descriptives. Nah, di sini sudah muncul datanya untuk X1 sampai dengan Y, kemudian variabel ini kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, kolom variabel. Semuanya kita pindahkan. Nah, kemudian kita klik option. Nah, untuk di analisis deskriptif nanti kita akan menggunakan data yaitu mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Jadi data-data ini ada 4, kita centang. Untuk mean, standard deviation, minimum, dan maksimum kita centang. Apabila sudah, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk output dari uji deskriptif tadi. Di sini ada tabel deskriptif statistik. Kemudian tabel ini juga sudah muncul untuk nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Kemudian tabel deskriptif statistik ini akan saya copy paste ke Word menjadi bentuk seperti ini. Ini apabila sudah saya copy ke Word-nya menjadi seperti ini. Kemudian sekarang kita akan melakukan analisis deskriptif datanya. Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif di SPSS tadi tentang variabel tersebut, didapat hasil kesimpulan yang disajikan pada tabel berikut ini. Di sini ada nilai minimum. Nilai minimum itu merupakan nilai terkecil yang terdapat pada data. Untuk variabel X1 itu nilai minimumnya adalah sebesar 0,001. Kemudian untuk variabel X2 minimumnya yaitu 0,002. X3 minimumnya yaitu 0,002. Kemudian untuk Y harga saham itu nilai minimumnya 870. Kemudian setelah nilai minimum juga ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai terbesar yang terdapat pada data. Untuk variabel X1 ROA itu nilai maksimumnya 0,179. Untuk variabel X2 itu nilai maksimumnya 0,370. Untuk variabel X3 nilai maksimumnya 0,127. Kemudian untuk variabel Y itu nilai maksimumnya 30.500.
Kemudian setelah nilai minimum dan maksimum ada min. Min itu untuk variabel X1 itu ada 0,10753. Kemudian untuk variabel X2 ada 0,210440. Kemudian untuk variabel X3 sebesar 0,09073. Kemudian untuk variabel Y itu sebesar 6770,33. Nah, di sini saya jelaskan juga untuk min itu adalah nilai rata-rata dari setiap kelompok data dalam penelitian. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yang terakhir itu ada standard deviation. Standard deviation itu merupakan nilai statistik yang dipakai untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data min atau rata-rata data tersebut. Nah, semakin rendah nilai standar deviasinya, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasinya semakin tinggi, artinya semakin lebar rentang variasi datanya. Di sini kita lihat untuk variabel X1 standar deviasinya yaitu 0,053029. Kemudian untuk variabel X2 0,1068854. Kemudian untuk variabel X3 itu standar deviasinya 0,039112 dan untuk variabel Y itu standar deviasinya 7802,542. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Pertama, di sini kita ke variabel view dulu. Nah, di sini di name-nya saya tuliskan PT, tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan Y harga saham. Kemudian di types-nya, saya tuliskan untuk PT dan tahun itu string dan variabel X dan variabel Y itu dengan numerik. Saya menggunakan string karena PT dan tahun tidak masuk ke data yang akan kita uji. Kemudian untuk desimalnya, PT, tahun, dan Y dengan desimal 0 dan variabel X dengan desimal 3. Kemudian untuk pengukurannya, PT dan tahun dengan pengukuran nominal dan X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan Y harga saham dengan pengukuran scale. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini akan muncul yang tadi kita isikan. Di datanya ini, kita akan masukkan nama perusahaan, tahun, X1, X2, X3, dan Y. Ini saya dapatkan dari data yang sudah saya olah di Excel, kemudian saya copy-paste ke aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan uji asumsi klasiknya. Pertama, kita melakukan uji regresi untuk membuat residual 1. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Di sini akan muncul kotak dialog untuk linear regression. Kemudian yang di kolom dependennya kita akan masukkan Y harga saham dan kolom independennya kita masukkan X1 ROA, X2 ROE, dan X3 NPM. Kemudian setelah itu kita akan klik Save dan kita pilih yang di residual, kita klik Unstandarized, kita centang, kemudian kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Di sini sudah muncul kolom untuk residual 1. Kemudian selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan membuat residual 2-nya. Kita klik Analyze lagi. Kemudian kita klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan One Sample KS. Nah, untuk test variable list-nya kita akan pindahkan unstandarized residual satunya, kita pindahkan ke test variable list. Kemudian setelah itu kita akan klik OK. Di sini akan muncul tabel untuk non-parametric test-nya, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Kemudian tabel ini akan saya pindahkan ke Word untuk melakukan interpretasinya. Saya copy paste dan saya pindahkan ke Word menjadi bentuk seperti ini. Jadi ini, kemudian untuk interpretasinya saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa uji normalitas itu adalah sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada tabel Kolmogorov test dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini adalah normal karena di bagian asimsiknya, di sini asimsik tertulis angka sebesar 0,200 yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu sebesar 0,05. Selain itu juga disebutkan di baris A bahwa tes distribusi saya itu adalah normal.
Jadi jika data saya berdistribusi dengan normal, dapat diasumsikan bahwa data yang saya ambil itu diambil secara acak dari populasi yang normal. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke uji multikolinearitas. Nah, di sini untuk variabel view-nya, ini data-data yang saya masukkan sama dengan uji-uji sebelumnya. Kemudian kita lanjut saja ke data view. Nah, di sini untuk perusahaan dan tahunnya juga menggunakan tahun yang sama dan perusahaan yang sama dengan 5 tahun penelitian dengan 3 perusahaan. Nah, kita akan mulai untuk melakukan uji multikolinearitasnya. Yang pertama kita akan melakukan uji regresi dulu untuk membuat residual satunya. Pertama-tama kita akan klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini akan muncul dialog untuk linear regression. Kemudian untuk kolom dependennya kita akan masukkan Y harga saham, dan untuk kolom independennya kita akan masukkan variabel X1 sampai dengan X3. Kemudian kita klik statistik. Nah, di statistik ini kita akan centang yang estimates, model fit, dan collinearity diagnostic. Jadi ada 3 yang kita centang. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output untuk uji multikolinearitasnya, dan kita akan memfokuskan pada tabel koefisien A yang dependent variable-nya yaitu Y harga saham. Nah, tabel ini akan saya copy paste dan saya masukkan ke Word untuk melakukan interpretasinya. Ini saya copy paste dan saya masukkan ke Word menjadi bentuk seperti ini tabel yang sama. Kemudian sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu syarat untuk uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, pada data saya ini bisa dilihat, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu uji multikolinearitas itu adalah uji yang menunjukkan ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam suatu uji regresi. Pada data saya ini terlihat bahwa setiap variabel di kolom tolerance itu menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,10 dan di kolom VIF-nya itu menunjukkan angka yang lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki itu terjadi masalah pada multikolinearitas. Artinya, data yang saya miliki itu menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam suatu model regresi. Nah, selanjutnya itu dapat dikatakan juga bahwa pada data saya, variabelnya itu berkorelasi kuat dengan variabel lainnya di dalam model, sehingga kekuatan prediksinya tidak handal dan tidak stabil. Sekian untuk makna dari uji multikolinearitas. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang kedua, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya menggunakan variabel view-nya. Untuk variabel view-nya, data-data yang saya masukkan sama dengan uji normalitas sebelumnya, yaitu PT, tahun, X1 ROA, X2 ROA, X3 NPM, dan Y harga saham dengan type, desimal, dan measure yang sama. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di sini tampilannya juga sama. Saya juga memasukkan PT-nya dengan perusahaan yang sama, 3 perusahaan dengan 5 tahun penelitian masing-masing dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian kita akan mulai melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita akan melakukan uji regresi dulu. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, dan kita klik linear. Nah, di sini akan muncul dialog linear regression. Kemudian untuk dependennya, kolom dependen kita masukkan Y harga saham, dan kolom independennya akan kita masukkan X1 sampai X3. Variabel X1 sampai dengan X3. Nah, kemudian setelah itu kita akan klik save, dan kita akan klik yang di residual ini, kita akan centang yang unstandardized, kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini juga sudah muncul residual 1, kolom residual 1. Kemudian setelah itu kita akan menjadikan data ini sebagai data yang absolut. Caranya kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, untuk target variabelnya kita akan beri nama variabel baru. Saya menggunakan namanya yaitu ABS residual 1. Kemudian untuk numeric expression-nya, kita masukkan formulanya itu adalah ABS dalam kurung, kita masukkan unstandardized residual 1, kita masukkan, kemudian tutup kurung.
Apabila sudah selesai, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ada tulisan execute, berarti sudah masuk untuk tadi variabel barunya, yaitu ABS residual 1. Kita kembali lagi ke data view. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji regresi untuk residual satunya. Caranya kita klik Analyze lagi, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear lagi. Maaf, tadi seharusnya kita klik Analyze dulu ya. Kemudian di sini akan muncul kotak Linear Regression. Nah, di sini kita reset dulu data yang sebelumnya. Dan kita akan masukkan data baru, dependennya itu adalah ABS residual 1, dan independennya itu adalah variabel X-nya, X1, X2, dan X3. Kita masukkan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul, kita cari yang tabel koefisien A dengan dependent variabelnya ABS residual 1. Nah, untuk tabel ini kita akan pindahkan ke Word, kita akan copy paste untuk memudahkan interpretasinya. Saya copy paste, kemudian kita masuk ke Excel. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk hasil dari uji heteroskedastisitas tadi. Nah, saya akan melakukan interpretasinya. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu bahwa uji heteroskedastisitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian dari residual atau error untuk semua pengamatan setiap variabel pada model regresi linear. Nah, uji ini itu bertujuan untuk menilai sebuah model regresi itu terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila variannya berbeda, itu disebut heteroskedastisitas. Berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk model penelitian baik, itu adalah datanya tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, kemudian kita sudah melakukan ujinya tadi, itu namanya uji Glatzer. Kemudian terlihat bahwa di variabel X-nya, nih, kita lihat di tabel di kolom signifikasinya, bahwa variabel X-nya itu pada data saya memiliki hasil yang berbeda-beda. Di sini untuk X1 kita lihat nilai signifikasinya sebesar 0,037, kemudian untuk X2 ROE itu sebesar 0,006, dan untuk X3 NPM itu nilai signifikasinya adalah 0,622. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai X1 dan X2 di data saya itu berada di bawah taraf signifikasi, dan hanya variabel X3 saja yang berada di atas taraf signifikasi, yaitu sebesar 0,05. Jadi pada data saya itu terjadi masalah heteroskedastisitas. Artinya ada ketidaksamaan varian dari residual atau error untuk semua pengamatan di setiap variabelnya pada model regresi linear. Sehingga terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Terima kasih. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas yang selanjutnya itu kita bisa juga menggunakan uji dengan diagram scatter plot, tidak hanya dengan uji Glatzer saja. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana uji heteroskedastisitas itu dengan menggunakan scatter plot. Jadi yang pertama itu kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, di sini untuk dependennya kita masukkan Y harga saham, kemudian untuk independennya kita masukkan X1 sampai dengan X3, kemudian kita klik plots. Nah, di sini untuk kolom Y kita akan masukkan /ID, kemudian untuk X-nya kita masukkan zpred. Nah, di sini standardized residual plots-nya kita klik saja dua-duanya. Klik saja dua-duanya, kemudian kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar untuk output tadi ya, diagram scatter plot tadi ya, kita untuk fokusnya. Nah, di sini untuk histogramnya, ini untuk normal p-plot of regression standardized residual. Nah, ini untuk diagram scatter plotnya. Nah, kita akan memfokuskan pada diagram scatter plotnya. Jadi, diagram scatter plot ini akan saya copy, dan saya akan paste ke Word menjadi bentuk seperti ini. Ini setelah di copy ke Word. Nah, kemudian sekarang saya akan melakukan analisis terhadap diagram scatter plot pada data saya tadi.
Jadi pengujian heteroskedastisitas itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan diagram plot, di mana sistem pada diagram plot itu adalah dengan mengeplotkan antara nilai standardized residual dan nilai prediksi yang distandarisasi. Berdasarkan diagram plot pada penelitian saya ini, dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak tersebar merata dan cenderung menyatu dan berdempetan. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini ini berdempetan, kemudian ini berdempetan, ini berdempetan. Jadi banyak titik-titik yang menyatu atau berdempetan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa residual dalam regresi terjadi masalah pada heteroskedastisitasnya atau residual dalam regresi itu mempunyai varian yang cenderung tidak sama gitu. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, di sini saya menjelaskan dulu bahwa saya menggunakan perusahaan yaitu KAF, ICBP, dan MYOR dengan masing-masing 5 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, di sini saya menggunakan data X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, dan Y harga saham. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan uji autokorelasinya. Pertama kali kita akan melakukan uji regresi untuk membuat residual satunya. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, ini akan muncul kotak dialog untuk linear regression. Kemudian di kolom dependent kita akan masukkan Y harga saham, dan di kolom independent akan kita masukkan X1 sampai dengan X3. Ini di kolom independent. Nah, kemudian setelah itu kita akan klik statistik, kemudian kita akan centang yang estimates, model fit, dan Durbin-Watson. Kemudian setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik save yang ini. Nah, kemudian di kolom residualnya kita akan centang yang unstandardized. Nah, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan keluar outputnya. Kemudian kita akan kembali lagi ke data view-nya. Sini, ini sudah muncul kolom untuk residual satunya. Kemudian yang tahapan kedua, kita akan melakukan transform untuk membuat like residual satunya. Caranya kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, pada kotak target variable, kita akan ketikkan nama variabel baru. Saya memberi namanya lag underscore residual 1. Nah, setelah itu di numeric expression-nya akan kita masukkan formula. Formulanya yaitu lag dalam kurung ini unstandardized residual, kita pindah ruas ke numeric expression, kemudian kita tutup kurung. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan execute ya, berarti data kita sudah masuk. Kemudian kita lihat lagi nih di data view-nya. Kita cek. Untuk kolom lag residual 1 sudah muncul. Kita kembali lagi ke output. Nah, setelah itu kita akan melihat di tabel. Ini tabelnya. Kita fokuskan ke yang model summary B, yang predictors konstannya X3, X2, X1, dan dependent variable-nya Y harga saham. Kemudian model summary ini, tabel ini akan kita copy paste dan kita pindahkan ke Word. Kemudian ini kita ke Word-nya. Nah, setelah saya copy paste dan pindahkan ke Word menjadi seperti ini modelnya. Model summary B-nya tabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan interpretasi. Nah, ini. Kita akan melakukan interpretasi untuk uji autokorelasinya. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk tabel Durbin-Watson-nya. Ini model summary yang tadi, yang di SPSS, ini untuk tabel Durbin-Watson-nya. Saya akan bacakan keterangan dulu. Pada data saya itu, jumlah variabel independennya ada 3, yaitu X1, X2, X3, ROA, ROE, dan NPM. Jadi, K-nya sama dengan 3. Nah, kemudian N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampel saya ada 15, karena saya menggunakan 3 perusahaan dengan masing-masing 5 tahun penelitian. Jadi, ada 15 sampel. Kemudian DW saya itu 1,982. Didapat dari, di tabel model summary ini kita lihat yang di Durbin-Watson-nya 1,982. Kemudian setelah itu di sini nilai DU kita dapat dari tabel Durbin-Watson yang ini. Bagaimana cara melihatnya? Jadi kan tadi K saya itu sama dengan 3. K sama dengan 3 berarti di sini. Kemudian N saya itu sama dengan 15, berarti K3 dan N15 kita lihat di sini. Untuk DU-nya itu sama dengan
1,7501. Nah, 1,7501. Kemudian 4 min DU. 4 min DU itu caranya 4 dikurang dengan nilai DU saya yang sejumlah 1,7501 ini. Nah, hasilnya itu 2,2499. Kemudian di sini ada DL. DL itu kita lihat lagi dari Durbin-Watson, dari tabel ini, tabel Durbin-Watson 15 dan K3. Di sini DL-nya 0,8140. Nah, ini DL-nya 0,8140 dan 4 min DL-nya itu hasilnya 3,186. Nah, untuk syarat autokorelasi ini ada 3 syarat. Yang pertama itu jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Nah, DW saya kan 1,982 itu adalah lebih besar dari DL. DL saya 0,8140. Jadi terdapat autokorelasi, ini salah ya pernyataannya. Pernyataan nomor 1 salah. Kemudian kita beralih ke pernyataan nomor 2, jika DW terletak di antara DL dan 4 min DU tidak ada autokorelasi. Nah, kita cek lagi. DW saya itu 1,982. Kemudian 4 min DL itu DW terletak di antara DL. DW saya tadi kan 1,982. Kemudian DL saya 0,8140 dan 4 min DU-nya 2,2499. Nah, berarti DW saya itu terletak di antara DL dan 4 min DU. Berarti pernyataan nomor 2 ini benar bahwa data saya tidak ada autokorelasi. Yang nomor 3, jika DW terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, DW saya kan 1,982, kemudian DL-nya 0,8140. Nah, DU-nya 1,7501. Nah, DW saya sudah melebihi DU, berarti nomor 3 itu salah ya. Pernyataan nomor 3 salah. Nah, di sini saya akan membacakan interpretasi dalam penelitian saya. Jadi saya akan menginformasikan bahwa uji autokorelasi itu adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lain. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, pada data saya terlihat bahwa nilai DW saya sebesar 1,982, di mana angka tersebut terletak di antara nilai DL dan 4 min DU. Nah, ini berarti cocok untuk pernyataan di syarat nomor 2. Di sini kita perjelas lagi, DL lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini untuk format penulisannya seperti ini. DL saya 0,8140, DW saya 1,982, 4 min DU saya 2,2499. Jadi DW-nya berada di antara DL dan 4 min DU. Berarti kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian saya. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan uji regresi linear untuk uji adjusted R square, kemudian uji F dan uji T. Nah, caranya itu sama di SPSS-nya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini saya menggunakan data sekunder, PT-nya sama, itu KF, ICBP, dan MYOR dengan 5 tahun penelitian dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian kita masuk ke cara ujinya. Pertama kita klik analyze dulu, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, untuk kolom dependennya kita pindahkan Y harga saham, kemudian independennya kita masukkan X1, X2, dan X3. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output untuk uji regresi yang kita akan gunakan untuk interpretasinya nanti. Nah, pertama saya akan menginterpretasikan uji adjusted R square atau uji adjusted R kuadrat. Di situ kita akan menggunakan yang model summary. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word.
Ini Word saya setelah saya kopas seperti ini, model summary. Kemudian diketahui dalam tabel saya ini tertulis nilai adjusted R kuadrat atau R square adalah sebesar 0,128. Di sini kita bisa lihat 0,128. Nah, angka tersebut itu mengandung arti bahwa variabel independen dalam penelitian saya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 12,8%. Jadi, caranya itu 0,128 ini kita kali dengan 100%. Nah, hasilnya itu di data saya 12,8%. Itu yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya dalam penelitian saya. Nah, sedangkan sisanya itu kan ada sebesar 87,2%. Itu didapat dari 100% dikurang dengan adjusted R square saya yaitu 12,8%, hasilnya 87,2%. Itu adalah dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian saya. Kemudian untuk uji adjusted R square ini sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke outputnya. Nah, yang kedua kita akan melakukan uji F. Nah, uji F itu kita akan menggunakan tabel ANOVA. Ini kita copy paste lagi, kemudian saya pindahkan ke Word. Dalam bentuk Word-nya saya sudah bikin seperti ini, uji F ANOVA. Nah, syaratnya itu untuk uji F, yang pertama, jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Nah, kemudian syarat nomor 2, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Nah, pengambilan keputusan dalam uji F penelitian saya yaitu diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian saya adalah sebesar 0,228. Di sini kita bisa lihat ya tabel signifikansinya 0,228. Yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian saya itu ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Itu untuk uji F. Uji F itu mengukur apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji T. Nah, sebelumnya kita akan ke outputnya lagi. Untuk uji T, kita memakai tabel yang koefisien. Ini tabel koefisien ini kita copy paste, kemudian saya pindahkan ke Word. Ini uji T. Saya akan bacakan syaratnya, yaitu syaratnya itu sebenarnya sama dengan uji F. Jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam uji T dalam penelitian saya, yang pertama itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 itu ROA adalah sebesar 0,196. Di sini 0,196, tabelnya kita lihat di signifikansi ya. Yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X1 dalam penelitian saya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian yang kedua, diketahui bahwa nilai signifikansi dari X2 adalah sebesar 0,316. Di sini X2 ROE, signifikansinya 0,316, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan, hipotesis pada penelitian saya di variabel X2 itu ditolak, yang berarti variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian yang terakhir itu untuk X3, diketahui bahwa nilai signifikansi dari X3 NPM adalah sebesar 0,84. Ini X3 NPM, kita lihat signifikansinya adalah 0,084, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesisnya ditolak, yang berarti variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, jadi di sini kesimpulannya saya akan sampaikan bahwa bedanya variabel F, bedanya uji F dengan uji T yaitu kalau uji F itu mengukur apakah variabel independen secara bersama-sama itu berpengaruh dengan variabel dependen atau tidak. Nah, kalau misalkan uji T itu mengukur apakah variabel independennya itu di setiap variabelnya, jadi X1 berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak, terus X2 berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak, begitu juga dengan X3. Jadi kalau uji T itu masing-masing setiap variabelnya gitu. Mungkin sampai di situ untuk uji regresi linear sederhana. Terima kasih.